semuanya, di sini kami kelompok 3 sedang berada di Masjid Cengho yang berlokasi di Surabaya, tepatnya di Jalan Gading nomor 2, Tabang, Kecamatan Menteng. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Alfiano dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama aku Amelios Narania dari Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama aku Amelia Jasmine Firdaus dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama aku Gelsi Valisa Priyono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama aku Naura Putri Prasati dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, saya Lenudia Suryadi dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama aku Putri Rahmatul Mulia dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama aku Brian Muslim Syaifullah dari Fakultas Kedokteran Gigi. Nah teman-teman, Masjid Cengho ini tepat sekali bersebelahan dengan SD Islam Cengho yang membuat masjid ini masih aktif digunakan hingga sekarang. Kalau dari sisi sejarahnya itu, ini memang wujud dari semangat teman-teman dari PT Satuan Islam Tionghoa Indonesia yang pengen membuat masjid. Lah ini ada Ustadz Hasan ini lebih enak ini. Nah, terus akhirnya berdirilah Masjid Cengho di tahun 2002. Itu atas dasar ya keinginan teman-teman dari etnis Tionghoa khususnya yang Muslim untuk supaya mereka punya masjid sebagai ikon dan identitas keagamaan, tapi juga sebagai pusat untuk edukasi keagamaan tentang akulturasi budaya. Kalau dilihat dari sisi sejarah masjidnya, sejarah berdirinya masjid itu sesimpel itu, dan kita kan juga didukung sama komunitas Tionghoa yang termasuk yang non-Muslim. Jadi di sini itu mereka bangun itu nggak semuanya dari orang Piti, nggak dari orang-orang Tionghoa saja, tetapi ada yang dari Muslim, juga ada yang menjadi donatur di tempat kita. Nah, jadi kalau misalnya apa sejarahnya, apa ini ada kaitannya sama sejarah cagar budaya dulu? Memang nggak ada, karena ini kan baru tahun 2002 kan. Nah, cagar budaya itu minimal 50 tahun. Itu, tapi spiritnya yang diambil memang dari spiritnya Laksamana Cengho. Seperti itu. Kalau boleh tahu kan ini Masjid Cengho kan ada 2 ya Bapak, kalau di Jawa Timur sendiri. Jawa Timur? Iya, ada di berapa? Surabaya sama Pandaan. Wah, Nah itu berarti kira-kira ada korelasinya nggak Pak? kalau kamu ngomong Masjid Cengho di Jawa Timur ada 2, berarti dolenmu kurang atung. Oh, Jawa Timur di Indonesia, Masjid Cengho di Indonesia itu total ada 18 mau 19. Di Jawa Timur itu aja mau ada 6. Se-Indonesia yang pertama di sini. Ada lagi yang Pandaan, ada lagi yang di Jember. Nah, pernah ke Jember? belum. Nah, mesti ke sana. Di Banyuwangi juga ada Masjid Cengho. Di Malang, Goa China juga ada. Ini bentar lagi mau buka lagi di Bondowoso. Mungkin dalam waktu dekat ini, kalau akhir bulan ini mau peresmian. Tuh. Kalau di tempat lain, di daerah Palembang, di Makassar, di mana juga ada, pokok total itu 18 dengan Bondowoso nanti ngumpulnya 19. Nah, semuanya kita saling terkait dan komunikasi, tetapi beda manajemen, beda yayasan, beda pengelolaan. Kalau yang Pandaan itu yang ngelola Pemkab. Oh, Pasuruan berarti. Pasuruan. Nah, Kegiatan yang ada di Masjid Cengho ini selain mungkin beribadah itu ada lagi nggak Mas? ya, kegiatan keagamaan nanti ada sama kegiatan tentatif lainnya. Karena kita itu juga sebagai venue kan kadang-kadang kayak awalnya gugur karena kan begini. Oh, bagus itu misalnya apa kadang-kadang kayak kemarin habis ada bakti sosial, saya itu namanya Danau Dara pernah, sunat masal pernah, terus bagi-bagi apa itu namanya Sembako. apa Oh, jadi perayaan Chinese masih ada ya datang kita waktu Imlek kemarin juga kita ngadakan gini, tapi pakai tata cara yang beda ya. Oh iya, kalau boleh Kan tahu ini ketemu budaya, nanti kita memberikan santunan pada dari kita yang semua, tapi yang prasejahtera. Oh, kalau boleh tahu ke perayaan ini kan pasti bagi-bagi angpau gitu, apa yang membedakan Mbak? Ya sebenarnya nggak jauh beda sih ya, cuman niat kita sebenarnya pelaksanaan Imlek orang kan menganggap dengan Imlek itu kan kaitannya sama keagamaan. Iya. Padahal nggak semua, itu kaitannya dengan Lebih ke budaya, tradisi. tradisinya. Kalau boleh tahu sedikit
yang disiarkan biasanya yang jadi poin unggulan syiar di Masjid Cengho ini apa? Bagaimana masyarakat kita itu supaya lebih cerdas di dalam memetakan masalah yang kaitannya dengan suku dan etnis. Jangan sampai kita itu diadu domba satu sama lain karena alasan faktor etnis. Karena semuanya jelas, apapun etnisnya, apapun sukunya, selalu ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Jadi kalau ada orang yang kelakuannya itu buruk, jangan disalahkan etnisnya ya, karena memang orangnya. Dan kita kan sejarah belajar dari situ kan. Kita kan nggak melihat suku seperti itu kan. Nah, yang kita lihat adalah kelakuannya. Jadi jangan sampai memang jadi domba masalah etis dan juga harus lebih cerdas memetakan masalah, apalagi sekarang zamannya media sosial. Wah, itu luar biasa sekali. Jangan gampang di-share, harus diteliti dulu, dianalisa dulu. Karena kalau nggak gitu, kualitas bangsa kita itu ada di kesatuan kita. Selanjutnya, hubungan agama dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Masjid Cengho tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan nilai-nilai keagamaan dengan realitas kehidupan masyarakat yang beragam. Ajaran Islam yang menekankan kedamaian, moderasi, dan keteladanan diwujudkan secara nyata melalui praktik sosial yang inklusif dan terbuka. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa tujuan utama ajaran Islam adalah membangun kemaslahatan dan kebaikan bersama, yang terdapat dalam surat Al-Qasyas ayat 77, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, keberadaan Masjid Cengho menunjukkan bahwa agama memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan sosial yang toleran dan berkeadilan. Sikap terbuka terhadap perbedaan etnis dan budaya mencerminkan pemahaman keagamaan yang matang, di mana nilai ketauhidan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kemanusiaan. Islam memandang perbedaan sebagai bagian dari sunatullah yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Hal tersebut terdapat dalam surat Hud ayat 118 yang artinya, dan sekiranya Tuhanmu menghendaki niscaya Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih. Yang ketiga, melalui kegiatan sosial, gotong royong, dan pembinaan karakter masyarakat, Masjid Cengho menjadi contoh bagaimana nilai keislaman berkontribusi langsung dalam kehidupan sosial. Ajaran agama mendorong umat untuk aktif dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial, sebagaimana perintah untuk saling membantu dalam kebaikan, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Yang keempat, yaitu relasi antara agama dan sosial dalam konteks Masjid Cengho tampak saling menguatkan. Nilai-nilai keagamaan menjadi landasan moral dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Sementara, interaksi sosial yang sehat memperkuat implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, praktik keberagaman tidak hanya bersifat ritual individual, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sosial dan persatuan masyarakat. Hal tersebut terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Pendanaan Masjid Cengho sendiri bersumber dari inisiatif komunitas Muslim Tionghoa yang tergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI, serta dukungan donasi dari masyarakat dan berbagai pihak. PITI berperan sebagai penggagas utama sekaligus koordinator penggalangan dana yang dilakukan secara swadaya melalui sumbangan sukarela anggota komunitas, tokoh masyarakat, dan simpatisan. Dalam sumber tertulis yang tersedia, pendanaan Masjid Cengho tidak dirinci berdasarkan nama perusahaan atau instansi tertentu, melainkan disajikan dalam bentuk kategori sumber dana. Hal ini disebabkan oleh sifat pendanaan yang sukarela serta pertimbangan etika dan keterbatasan akses data, sehingga penulisan dibatasi pada informasi yang dapat diverifikasi secara akademis.